Selamat malam, Pak. Perkenalkan nama saya Sylvia Kristina Terus dengan NIM 1204004. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS praktikum PBO tadi, yang dimana tadi kasus F01 Park IT, yang dimana di sini adalah sistem manajemen parkir kendaraan di Institut Teknologi Del, yang dimana saya akan menjabarkan 4 hal, yaitu rasional implementation, alit eksekusinya, demonstrasi program, dan nanti saya akan menunjukkan hasil di classroom. Nah, untuk sebelumnya program saya ini tidak jalan, namun saya akan menjelaskannya secara rinci, Pak. Yang dimana pertama-tama itu ini kan F01 Part IT case study, di mana ini Institut Teknologi Del UAS semester 4 tahun ajaran 2025 dan 2026. Hari ini kode mata kuliahnya tertera, tipe ujiannya praktikum, waktu pemeriksaannya 40 menit, dan pengajarnya adalah Pak CHP dan AMS. Nah, di sini ada petunjuk umumnya dan ada pengumpulan gimana kriteria pengumpulannya. Nah, jadi F01 Park IT ini pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Case tadi di Institut Teknologi Del, penataan lokasi parkir kendaraan civil Afrika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil atau car dan sepeda motor atau motorcycle. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Mobil car hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil, begitu pula dengan sepeda motor ataupun motorcycle. Penempatan kendaraan ke dalam area parkir ini tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia, di mana kendaraan atau vehicle ini diidentifikasikan dengan atribut nomor polisi ataupun plat atau plate number, nama pemilik atau owner, dan dua jenis kendaraan atau type. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat number. Area parkir atau parking area ini diidentifikasikan dengan nama area atau NIM, kapasitas maksimal atau capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan adalah atau allowed type. Keunikan area parkir dijamin melalui NIM. Untuk code base-nya ini mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis GPA. Seluruh data disimpan pada database persisten. Anda dibebaskan menggunakan driver database H2, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya sesuai pilihan masing-masing. Pada repository telah disediakan ada form.xml, ini untuk tambahan dependensi driver database yang dipilih untuk mengubah grup ID pada form.xml menjadi NIM Anda. Yang kedua ada person.xml, ini untuk konfigurasi ulang database URL, driver class, kredensial sesuai database Anda. Yang terakhir ada pbo.f01 dan app driver kelas utama. Nah, tugasnya ini ada 5 task, yang dimana task pertama itu untuk menggambarkan database design, yang kedua untuk entity definition, kembangkan entity yang representatif, definisikan mapping menggunakan annotation atau persistence.xml. Yang ketiga ada register entities, yang dimana fitur penambahan data kendaraan dan area parkir melalui stdin. Nah, ada form area dan juga format kendaraannya. Tertera ada 3.1 untuk tambah satu area, 3.2 untuk tambah multi area beda tipe, 3.3 untuk tambah area karakter spesial, 3.4 registrasi kendaraan tunggal, 3.5 registrasi multi kendaraan. Nah, untuk tas yang keempat itu ada assigning vehicle, di mana fitur ini akan menempatkan kendaraan ke area parkir, validasi kapasitas dan juga jenis kendaraan. Untuk test case 4.1, parkir sesuai ketentuan, ada input yang tertera dan juga outputnya nanti. Test case 4.2, validasi beda tipe kendaraan, ada input dan output yang tertera nantinya. Test case 4.3, validasi melebihi kapasitas, ada input dan output yang tertera. Nah, untuk tes case 4.4 itu validasi kendaraan tidak terdaftar dan juga ada input dan output yang tertera. Yang kelima ada play all. Ini untuk menampilkan data area parkir atau X by name dan kendaraan di dalamnya X by plate. Nah, 5.1 ada sorting area ascending untuk input output yang tertera. Test case 5.2 sorting kombinasi area dan kendaraan input output yang tersedia. Dan test case 5.3 itu uji publik berdasarkan contoh soal.
Inputnya ini sesuai dengan contoh interaksi input output pada soal dan juga outputnya sesuai dengan contoh interaksi input output pada soal. Nah, sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa program ini tidak jalan. Pertama itu, eh, saya akan jelaskan tentang rasional implementasi. Selanjutnya untuk sebentar. Nah, jadi untuk vehicle Java ini soalnya ini meminta kita untuk memodelkan kendaraan, di mana soal ini meminta kita untuk memodelkan kendaraan yang dimana menggunakan OOP. Nah, saya ini telah menerapkan inheritance dengan membuat vehicle sebagai abstrak kelasnya dan juga kelas induk ini yang yang tidak bisa diinstansiakan secara langsung karena kendaraan secara konsep ini bersifat abstrak. Nah, vehicle ini menyimpan tiga atribut yaitu plate number, owner, dan juga type. Nah, dari sini saya turunkan dua subclass yaitu car untuk mobil dan motorcycle untuk sepeda motor. Nah, kedua subclass ini mewarisi semua atribut vehicle melalui pemanggilan super di konstruktor. Nah, untuk konsep encapsulation-nya, saya menerapkan encapsulation itu dengan menjadikan semua atribut ini private. Akses ke atribut dilakukan melalui getter method, sehingga data tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Ini prinsip dasar OOP untuk menjaga integritas data. Selanjutnya, untuk kelas parking area ini, kelas parking area ini untuk area parkir saya buat kelas tersendiri bernama parking area bukan diturunkan dari vehicle. Nah, karena area parkir dan kendaraan adalah dua entitas yang berbeda. Prinsip ini disebut single responsibility. Kenapa? Karena parking area ini memiliki atribut name, capacity, dan allow type, dan juga list kendaraan yang diparkirkan di dalamnya. Nah, untuk keterbatasan ini, yaitu GPA-nya belum terimplementasikan di code ini. Nah, saya mengatakan bahwa implementasinya ini belum sepenuhnya memenuhi permintaan soal. Karena soal meminta penggunaan GPA dengan ORM dan juga database persisten. Karena keterbatasan waktu juga dan juga saya belum berhasil menyelesaikan struktur kelas OOP dan juga logika parsing input. Integrasi GPA atau annotation dan database-nya belum sempat saya implementasikan. Nah, selanjutnya ada Java. Nah, jadi di app.java ini program ini dimulai dari method main di app.java. Nah, langkah pertama ini scanner ini untuk membaca input dari video in baris per baris dalam loop while. Nah, setiap baris ini dipecah menggunakan karakter tanda pagar sebagai delimiternya. Menghasilkan ada input segment, elemen pertama area adalah nama perintah area, tanda penghubung add, vehicle add, park, atau display all. Lalu program masuk ke percabangan if else sesuai perintah. Untuk area add, program membuat parking area baru dan menyimpan ke list. Untuk vehicle add, program tidak duplikasi dulu berdasarkan plate number sebelum menyimpan. Untuk park ada dua validasi, jenis kendaraannya harus sesuai dengan load type, area dan juga kapasitas yang belum penuh. Nah, untuk display all ini, program ini akan mencetak semua area diurutkan ascending by name, lalu kendaraan di tiap area diurutkan ascending by plate number. Selanjutnya, misalnya ini kayak kita mendemonstrasikan contoh interaksi input output dari soal ini. Nah, jadi kayak misalnya dua area parkir itu dibuat. Misalnya kayak area 722 untuk motor dengan kapasitas 10 dan juga area rektorat ini untuk mobil kapasitas 5. Nah, jadi tiga kendaraan ini didaftarkan. Kemudian perintah park ini dijalankan, misalnya ini BK1234AB diparkirkan ke area rektorat. Nah, ini valid karena keduanya bertipe bertipe car. Nah, kalau B123CD ini juga ke area rektorat ini valid karena kapasitasnya masih ada. Kalau misalnya BB9988XC ini ke area 722, valid keduanya motorcycle. Saat display dipanggil, input ini akan menampilkan area
diurutkan ascending area di G722-nya muncul lebih dahulu dari area rektorat, diikuti kendaraan di masing. Nah, jadi untuk menyediakan test case otomatis ini ada 3 validasi kritis. Yang pertama, jika tipe kendaraan ini tidak cocok dengan allowed type area, maka parkir akan ditolak dan kapasitasnya tetap nol. Yang kedua, jika kapasitasnya penuh, kendaraan berikutnya ditolak. Ketiga, jika plate number tidak ada di sistem, perintah park diabaikan. Nah, untuk display all output harus selalu diurutkan ascending. Area ini berdasarkan nama, name, kendaraan berdasarkan plate number. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kode saya yang salah tadi. Untuk vehicle Java ini, menurut saya ada beberapa kesalahan yang telah saya perbuat. Dan di mana nama konstrukturnya itu bersalah. Nah, seharusnya perbaikan yang saya buat ini di vehicle.java ini, kelas bernama vehicle ini, konstrukturnya ditulis dengan abstrak vehicle. Nah, di mana di Java nama konstruktornya harus sama persis dengan nama kelasnya. Nah, terus getternya ini tanpa kurung berawal. Kayak get owner buka kurung tutup kurung, dan get time buka kurung tutup kurung itu nggak ada. Terus returnnya itu sintaksnya ini error. Terus untuk method area buka kurung integer hours return void ini, returnnya ini tidak valid karena metodnya bertipe double, harus return nilai double bukan seharusnya kosong. Terus ada toString di mana ini salah karena 5 pipeline 2 yang ada di code ini dia bukan ekspresi valid di Java. Seharusnya menggunakan string format atau con con concatenation yang benar. Selanjutnya menurut saya kesalahan saya itu ada di class.java. Nah, yang dimana kesalahan yang pertama itu area buka kurung tutup kurung ini berisi toString di dalamnya. Seharusnya itu metode area itu tidak ditutup terlebih dahulu. Ada metode toString bersarang di dalam area. Nah, ini salah sehingga membuat salah. Untuk vehicle.type ini nama konstantanya tidak konsisten karena Java convention ini konstantanya pakai upper underscore snake underscore case. Nah, untuk car.java ini di sini saya juga memiliki beberapa kesalahan di mana areanya itu return to string yang seharusnya saya buat itu metode ini dideklarasikan return double tapi mengembalikan string sehingga tipenya ini mismatch error. Nah, selanjutnya tadi kan ada itu di paling bawahnya itu 10 pipeline 0. Ini bukan ekspresi yang valid. Ini bitwise out bukan format output. Output itu harus dibentuk sebagai string. Terus kalau untuk motorcycle.java ini sama seperti kartu Java tadi, kesalahannya identik itu di bagian area buka kurung tutup kurung. Nah, ini seharusnya return string, padahal harus double. Nah, kalau untuk di part.java ini, kurung kurawalnya itu berlebih. Ada tanda kurung ekstra di akhir file yang menyebabkan sintaksnya error. Terus kalau di bagian drivernya yang salah itu, ada banyak yang kayak dua metode main. Ada dua public static void. Kan saya ada membuat dua metode main. Seharusnya itu ada dua public static void main dalam satu kelas. Nah, kalau di Java itu hanya boleh satu. Selanjutnya ada array list, buka kurung, area. Area itu bukan tipe yang valid. Harusnya array list, tanda kurung siku, parking area. Untuk kesalahan yang ketiga itu saya buat for, buka kurung, vehicle, titik dua vehicle. Nah, seharusnya itu sintaksnya ini for each. Salah seharusnya for vehicle v titik dua vehicle list dengan nama variabel. Nah, yang kesalahan berikutnya student add ini bukan perintah. Soal minta vehicle add ini bukan student add. Nah, di sini saya salah membuat. Selanjutnya ada area add housing. Ini salah seharusnya itu sesuai dengan yang ada di readme. Display all ini tidak saya implementasikan. Kondisi display ini tidak ada sama sekali. Terus parknya itu tidak
diimplementasikan dan import scanner ini saya buat duplikat. Nah, itu seharusnya saya buat import java.util.scanner muncul 2 kali sehingga tidak error dan membuatnya tidak rapi. Untuk ringkasan kayak refleksi yang salah ini, kayak tadi dari vehicle.java itu yang salah konstruktornya, terus getternya tidak punya kurung kurawal dan juga metode arraynya tidak return nilai. Terus stringnya ekspresinya salah. Kalau untuk card.java ini, vehicle underscore type-nya itu tidak konsisten namanya. Terus tidak override to string dengan benar. Untuk motorcycle.java ini juga saya salah. Dan yang keempat ini ada parking area.java. Park.java ini dibuat extend ke vehicle. Padahal area parkir ini adalah entitas yang berbeda dari kendaraan. Ini yang membuat saya kesalahan konseptual OOP dalam kode ini. Kalau untuk app.java ini ada 2 metode nih. Perintah student_add itu bukan vehicle.add parsing area add. Nah, indeksnya salah, display all ini tidak diimplementasikan. For each sintaksnya juga salah. Nah, sebelumnya saya sudah submit ini ke GitHub. Saya akan menampilkan tampilannya di GitHub. Sebentar, sebentar ada. Nah, sebelumnya ini adalah tampilan GitHub yang telah saya submit. Baiklah, sekian dari presentasi video saya pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih, Pak.